Oke, baik. Bapak ulang lagi, silahkan anak-anak. Apabila ada yang bertanya tadi, siapa yang bertanya, sebutkan nama terlebih dahulu. Saya Mariel Noelni dari kelas 9C. Saya mau Iya. tanya tentang soal yang jika persamaan AX kuadrat. Ya, coba sambil tulis ya, sambil Bapak tulis jika persamaan kuadrat AX kuadrat AX kuadrat, terus dikurang dalam kurung 2A min 3. 2A min 3, kurung tutup. Iya, terus X ditambah dalam kurung A tambah 6 kurung tutup sama dengan 0. Pertanyaannya? Mempunyai akar kembar, pertanyaannya nilai A. Oke, mempunyai akar kembar. Mempunyai akar kembar. Berarti kita akan jawab langsung. Pertama, perhatikan dulu, kita jawabnya. Yang lain aktif, jika apa yang Bapak jawab kalian nggak paham, langsung tanyakan. Ini kalau kita hubungkan dengan nilai persamaan kuadrat, kita akan pilih dulu. Sesuai dengan aturan persamaan kuadrat, kita akan dapatkan nilai, pertama nilainya, nilai A-nya sama dengan A, nilai B-nya sama dengan, hati-hati, min 2A min 3, dan nilai C-nya adalah A plus 6. Sampai sini adakah yang ingin bertanya? Ayo nak buka kamera. Saya ingin bertanya Pak, kalau misalnya yang B itu menjadi min 2A plus 3 bisa tidak Pak? Nanti boleh banget, boleh banget. Tapi sementara tulis asli dulu ya. Ini boleh juga nanti dilanjutkan. Nah, jadi lanjutkan kalikan ke dalam. Terus kalau sudah ini paham, kita lihat pertanyaannya akarnya kembar. Berarti yang kita tulis syaratnya, syarat akar kembar berarti nilai B kuadrat min 4 kali A dikali C harus sama dengan 0. Ini syaratnya kembar. Bisa dipahami? Bisa dipahami, nak? Oke, baru pelan-pelan kita susun. Nilai B kuadrat. Tadi ini boleh, B-nya tadi boleh ditulis dikalikan ke dalam menjadi min 2A plus 3. Tapi ini boleh. Sehingga akan menjadi B kuadrat berarti min 2A plus 3 kuadrat min 4, A-nya tetap A, C-nya adalah A plus 6 sama dengan 0. Nah, ini yang hati-hati. Berarti ini hasilnya min 2A kuadrat. Kita ingat kemarin konsepnya Bapak tulis di sini. Kalau ada A plus B kuadrat, kemarin memiliki hasil adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti posisinya adalah, sebentar. Berarti posisinya 2A kuadrat menjadi 4A kuadrat, karena min 2A kali min 2A kan 4A kuadrat, ditambah 2 kali min 2A kali plus 3. Jadinya min berapa, nak? 12A. Min 12A plus 9. Yang ini hati-hati. Min 4A kuadrat. Min berapa? Belakangnya 24A sama dengan 0. Betul? Nah, kita lihat. Ini 4A kuadrat, ini min 4A kuadrat. Dia saling mengurangi sehingga 0. Boleh kita coret. Jadi tinggal berapa? Min 12A, min 24A berapa ketemunya? Min 36A. Betul, min 36A plus 9 sama dengan 0. Berarti Bapak pindahkan ke sini biar tampak. Jadinya min 36A akan sama dengan berapa?
Min 9. Min 9. Berarti A-nya sama dengan min 9 dibagi min 36. Berarti A-nya ketemu berapa? 1/4. Ketemu 1/4. Bagaimana yang bertanya dulu? Bisa dipahami? Mariel, paham? Paham, Pak. Saya mau tanya, Pak. Kalau Ya. seandainya disuruh membuat akar-akarnya dari persamaan tadi dengan A sama dengan 1/4, itu A-nya harus diubah ke 1/4 dulu nggak, Pak? Iya, betul. Kalau suruh menentukan akarnya dimasukkan dulu ke dalam. Karena kalau disuruh melanjutkan artinya kita punya simpulan, jadi persamaan kuadratnya adalah 1/4 A kuadrat min 2A, berarti 2 kali 1/4 berapa? Setengah ya? Iya, Pak. Ya? Setengah Bukan kan? X. Setengah min 3, gini kan? Plus Ya, Pak. 1/4 plus 6, baru sama dengan 0. Ini baru kita teruskan lagi. Tapi biasanya soal nggak akan nyambung begini. Ini kalau disambungkan min setengah min 3/2. Min 3 itu adalah 6. Berarti min 5. Min 5 jadinya plus 5/2 ya. Betul? Plus 5/2 X plus berapa? Plus 25/4 sama dengan 0. Kalau mau ditanya persamaan kuadratnya. Kalau dari sini tanya lagi suruh faktorkan, ya lanjutkan lagi. Boleh dengan cara rumus ABC, boleh dengan cara faktorisasi. Kalau mungkin, saran Bapak kalau seperti ini gunakan rumus ABC, karena angkanya relatif tidak nyaman. Ya. Itu 1/4 A kuadrat, bukannya 1/4 X kuadrat. Kalau mau dicari akarnya Iya, itu X, kan tidak maksud bisa. Bapak X ini. Salah nulis Bapak. Makasih. Ya. Berarti kalau misalnya mau mencari faktor dari X-nya itu, atau mau cari X-nya, kita harus masukin 1/4-nya ke persamaannya dulu kan, Pak? Betul. Baru dilanjutkan dengan boleh menggunakan faktorisasi jika mungkin, atau melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC yang sudah kita pelajari minggu lalu atau hari Selasa kemarin. Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke, Bapak lanjut. Tidak usah ditulis dulu, nanti seperti biasa akan Bapak share di YouTube atau kalian screenshot supaya waktu kita mepet ya. Bapak sih kalau kalian nggak keberatan minta tolong ya di YouTube yang Bapak share ditonton, syukur-syukur di subscribe biar Bapak semangat. Biar semangat bikin video, ini udah lama nggak bikin video lagi. Oke, lanjut dulu. Ada nggak yang bertanya berikutnya? Silahkan. Hari ini khusus yang mau. Saya ingin bertanya, Pak. Silahkan, sebut nama. Saya Rastina Fika Febrilia dari Siap, pertanyaannya apa? Kalau pertanyaan yang pakai D lebih dari 0 itu contohnya gimana ya, Pak? Kan saya bingung waktu dia kebalik ya kayak gitu. Ada soal nggak? Mungkin soalnya yang kemarin Hana kasih bisa Pak dicontoh. Coba sebutkan kembali, lupa Bapak. 2P kuadrat plus 4X 2P kuadrat terus plus 4X 4X plus P min 1 plus P min 1. Min 1. Ini X-nya ada nggak nih? 2P kuadrat apa 2X kuadrat? Seingat saya P, saya catat P. Coba Hana, mana Hana? Soalnya kemarin apa? juga pakai P, Pak. Yang ini pakai P, dihapus dulu ya, dihapus dulu biar jelas. Soalnya apa coba Hana yang kemarin punya soal? Benar, Pak. Dalam kurung 2PX kuadrat atau gimana kemarin, Pak? Belum ketemu? Belum, Pak. Benar, Pak.
Yang lain sambil absen ya, Nak. Silakan yang belum isi daftar hadir. Ada yang ingat soalnya selain yang punya soal? Arya ingat nggak soalnya? Ya, Arya dan Indra. Bentar Pak, saya sebagainya saya SS. Oke. Di screenshot saya sama Pak seperti yang tadi Lesti bilang. Apa? 2P kuadrat plus 4X plus P-1 sama dengan 2P kuadrat plus 4X plus P-1 plus P-1. P-1. Ini mestinya ada X-nya lagi nih. Kalau nggak ada X-nya nggak mungkin. Karena kemarin di situ Bapak tulis nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berapa Bapak tulis? 2P, Pak. 2? Iya, Pak. Saya sudah lihat screenshot kemarin. 2P-nya itu di dalam kurung. 2P-nya dalam kurung. Terus ada X-nya nggak? Ada X kuadratnya? Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada. Langsung plus 4X plus P-1. Ini harusnya plus. A-nya itu? A-nya berapa? 2P. Ini kemarin nulisnya kurang ya. Harusnya ada X kuadratnya. Nah, gitu. A-nya 2P. B-nya berarti kemarin 4 ya, Nak? Iya, 4. C-nya berarti P-1. Nah, sekarang pertanyaan Resti apa? Saya bingung waktu tanda lebih darinya itu dibalik karena Oke. Berarti kalau pertanyaan kan Bapak ulang soal kemarin. Soal kemarin ditanya nilai P, ini ditanya tentukan. Nanti Bapak jelaskan dulu lagi, tentukan nilai P jika akarnya real berbeda. Nah, di sini kalau real berbeda ini berarti kan syarat yang memenuhinya syaratnya apa? D lebih dari 0. Iya, betul. Kita memiliki syaratnya harus kalian kuasai dulu ya. Syaratnya tadi D lebih besar 0 atau langsung dijawab di bawah berarti B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Kita ulang, berarti B-nya kan 4 kuadrat, betul? Maaf Pak, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Berarti yang kemarin itu, yang A-nya itu, yang 24-nya itu harusnya ada X-nya ya Pak? Yang mana? Yang 2P kuadrat itu harusnya ada X-nya ya? Iya, itu persamaan kuadrat harus ada X-nya. Kalau nggak ada X-nya, kemarin nulisnya kecepatan karena kan waktu mepet. Karena A-nya kemarin 2P kan Bapak tulis di sini. Iya Pak, saya kemarin waktu setelah selesai saya hitung kembali tidak ketemu, soalnya 2P doang. Iya, ya karena kemarin makanya Bapak mau ulang. Oke, berarti ini min 4, A-nya berapa Nak? 2P. A-nya 2P, C-nya berapa? P-1. P-1 lebih besar 0. Berarti sini berapa? Ayo bareng-bareng. Biar paham sekarang pelan-pelan karena waktunya banyak. 16. Min berapa? Ini kalau takut salah. Kalau takut salah gini dulu. Min 8P kuadrat. Oke, kalau takut salah satu-satu dulu. Min 8P masih dikali P-1 jika takut salah. Berarti ini 16 min berapa? 8P kuadrat plus berapa? Plus 8P. Lebih besar 0. Nah, ini kan urutannya biar enak. Saat Bapak tulisnya kan begini, min 8P kuadrat plus 8P jadinya plus 16 lebih besar 0. Betul? Betul, Pak. Nah, memaktorkan ini kan bisa disederhanakan. Posisi min 8P kuadrat plus 8P plus 16 lebih besar 0 bisa dibagi berapa Nak semua? 8, Pak. Baginya positif apa negatif? Negatif.
Ingat, Bapak bagi negatif, dibagi min 8. Di saat dibagi min 8, dia menjadi P kuadrat, min P, terus min 2. min 2, hati-hati. Ini ada catatan. Catatannya adalah jika pertidaksamaan dibagi negatif, tandanya berbalik. Itu berlaku dengan aturan di SD seperti ini yang kemarin Pak tulis. 4 lebih besar dari 3, betul apa salah? Betul. Tapi Betul, kalau Pak. Bapak balik min 4 dengan min 3, tandanya bagaimana? Lebih kecil. Nah, dari contoh sederhana banget ini, kita bisa membuat sebuah simpulan jika pertidaksamaan dibagi dengan tanda negatif, ini tanda negatif, ini kan bagi dengan negatif kan sebenarnya, tandanya akan berbalik. Sampai di sini bisa dipahami, Nak? Kalau dibagi positif, Pak? Bagi positif nggak masalah. Dia hanya Jadi bermasalah tidak apabila terbalik. tidak berbalik. Jadi catatannya nanti boleh kamu tulis, catatannya adalah jika dibagi negatif tanda berbalik. Ingat, jika dibagi negatif atau dikali negatif, sama saja. Paham? Paham, Pak. Nah, baru ini kita faktorkan. Nah, waktu difaktorkan dianggap dulu sama dengan 0. Ini dianggap atau diasumsikan. Dianggap atau diasumsikan dulu sama dengan 0. Berarti di sini P, di sini P, kalian sudah sangat paham. Di sini adalah min 2, di sini plus 1, betul? 2. Ya, berarti P yang pertama ketemu berapa? 2. 2. P yang kedua ketemu berapa? Min 1. Min 1. Tadinya soalnya kan pertidaksamaan, lebih kecil, bukan persamaan. Kalau soal seperti ini kita harus membuat namanya garis bilangan. Kita membuat garis bilangan dulu. Min 1 dan 2 yang ada di sebelah kiri min 1 apa 2? Min 1. Min Min 1. Berarti di sini bolong min 1. Kalau tandanya tidak ada tanda sama dengan, gambarnya di sini bolong, tidak ada berlobang. Di sini 2. Nanti kalau ada sama dengan, gambarnya kita tutup. Nanti Bapak contohkan di bab 3 ya. 2. Ya, ini ditutup. Tapi enggak, yang penting bolong dulu. Nah, sekarang ini ada 3 wilayah nih. Ada 3 wilayah. Apakah wilayah kiri, di sebelah kiri min 1 yang benar? Apa wilayah tengah yang benar? Atau wilayah kanan yang benar? Ada 3 wilayah yang harus kita uji. Yang mana yang merupakan wilayah yang merupakan himpunan penyelesaian dari soal ini. Cara menguji yang paling gampang kita cek posisi 0. 0 ada di mana? Di tengah-tengah. Di tengah. Berarti kita cek pada posisi P sama dengan 0. Kita cek. Kenapa P? Namanya P, sehingga P. Kalau kita cek 0, ngeceknya kemana? Kita ngeceknya adalah ke persamaan aslinya. Aslinya P kuadrat min P min 2 lebih besar 0. Kita cek. Berarti 0 kuadrat min 0 min 2 apakah benar lebih kecil 0? Ini ketemunya min 2 lebih kecil 0. Benar apa salah? Benar. Berarti sini benar. Berarti ini saya tulis di sini benar. Otomatis sebelahnya salah karena pasti berurut. Sehingga bisa kita buat simpulan daerah yang benarnya adalah di tengah sini. Nah, jadi bisa kita simpulkan. Jadi simpulannya himpunan penyelesaiannya adalah antara min 1 sampai dengan 2. Ini jawabnya. Bagaimana setelah Bapak ulang yang kemarin guru-guru setelah diulang makin bisa dipahami, Nak? Bisa, Nah, Pak. ini yang di antara min 1 sampai 2 ini nilai P ya, Pak? Bukan Iya, faktor. betul. Kan ditanya P-nya.
Karena pertidaksamaan soalnya ini syaratnya lebih besar 0, berarti nilai P-nya berkisar dari antara -1 sampai 2. Berarti -1 nggak ikut, karena kan tandanya tidak ada tanda sama dengan. Berarti -1, sekian boleh sampai maksimal sebelum 2. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya untuk soal ini dulu? Oke, baik. Boleh di SS, boleh nanti nonton di YouTube-nya. Tolong semangat rajin belajar kelas 9. Jadi fokus belajarnya, nyari ilmunya, nak. Jangan nyari berpikir saya nanti ke SMA mana, itu nomor sekian. Ilmunya yang penting untuk ke masa depan nanti. Oke ya, Bapak hapus. Nanti akan Bapak kirim seperti biasa di YouTube-nya ya. Oke, berikutnya ada yang mau tanya nggak? Silahkan. Ayo. Hari ini saat bertanya. Silahkan. Ketemu soal yang lain juga boleh. Ayo kita rileks sambil minum. Bapak juga mau minum dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan materi sedikit. Kita lanjut. Boleh lanjut materi, nak? Halo? Boleh, Pak. Oke, kita lanjutkan materi adalah materinya hasil kali dan jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi materinya adalah jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, ini kita punya formula yang harus kita hafalkan. Formulanya, jika persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2, maka akan berlaku X1 tambah X2, tentunya persamaan kuadrat yang punya rumus AX kuadrat plus BX plus C, akan berlaku X1 tambah X2 senilai min B per A, dan X1 X1 kali X2 senilai C per A. Ini formulanya. Formula yang harus kalian pahami. Contoh paling sederhana sebagai berikut. Contoh sederhananya. Contoh, misalkan ada persamaan kuadrat setengah X kuadrat min 1/3 X plus 2/5 sama dengan 0. Berarti kalau seperti ini A-nya berapa, nak? Setengah. B-nya berapa? Min 1/3. Min 1/3. C-nya berapa? 2/5. 2/5. Kita kalau ditanya misalkan nilai X1 tambah X2, kalian nggak perlu faktorkan. Kalian cukup langsung pakai rumus. Berarti X1 tambah X2 nilainya tadi apa? Min B per A. Min B per A. Berarti nilainya jadi berapa ini? Min B jadinya 1/3, karena min dengan min jadi plus, dibagi A, bagi setengah. Berarti X1 tambah X2 min 1/3 bagi setengah berapa? 2/3. Iya, 2/3. Yang B, misalkan ditanya X1 kali X2. Berarti rumusnya apa tadi? C per A. C per A. Berarti tinggal 2/5 dibagi berapa? 1/2. Berarti ketemunya berapa?
4/5. Hah? 4/5. Betul. Paham? Contoh yang ini contoh yang paling sederhana dulu. Bisa dipahami? Paham, Pak. Nah, contoh sederhana nanti pengembangan berikutnya. Boleh di SS, boleh nunggu nanti di YouTube-nya. Bapak langsung hapus. Contoh kedua. Contoh kedua, persamaan kuadrat. Misalkan nilainya 3x kuadrat min 2x min 7 sama dengan 0. Tentukan, misalkan soalnya tentukan yang A, X1 tambah X2. Yang B, X1 kali X2. Yang C, ditanyanya adalah 2x1 tambah 2x2. Yang D ditanya misalkan 1/x1 ditambah 1/x2. Nah, yuk bareng-bareng kalian simak dulu, Bapak contohkan dulu. Berarti soal seperti ini, posisinya, jawabnya. Perhatikan materi baru, tolong fokus disimak materi baru. Untuk bab 2 ini habis materi ini masih ada satu materi lagi, yaitu menyusun persamaan kuadrat yang baru. Berarti untuk persamaan kuadrat ini nilai A-nya berapa, Nak? 3. 3. Nilai B-nya berapa, Nak? Min 2. Min 2. Nilai C-nya berapa? Min 7. Jadi kunci utama di sini. Kalau ininya benar, ada peluang pasti benar. Baru pertanyaan yang A, ditanya X1 tambah X2. Tadi rumusnya min B per A. Berarti ketemunya 2/3. Paham? Paham? Salma Naura 9B, paham? Paham, Pak. Paham. Yang lain? Paham ya? Yang B ditanya X1 kali X2. Rumusnya apa tadi, Nak? C per A. C per A. Berarti ketemunya berapa? Min 7/3. Nah, sekarang hati-hati untuk yang C. Yang C ditanya 2x1 tambah 2x2. Pola ini harus kita rubah. Kita jadikan bentuk yang sederhana, 2-nya kita keluarkan menjadi 2 dalam kurung X1 tambah X2. Bisa dipahami? Sampai sini? Paham, Pak. Berarti 2x1 tambah x2 kan udah ketemu tadi. Berapa? 2/3. Nah, tinggal dikali 2/3. Berarti ketemunya berapa? 4/3. Paham? Bisa dipahami? Ini udah mulai masuk contoh soal yang lebih variasi. Karena nanti kalau ulangan minimal soalnya seperti C atau D. Nggak mungkin yang A dan B. Oke, ada pertanyaan sampai yang C ini dulu? Nah, sekarang masuk yang D. Yang D, ayo mulai kita lebih berpikir. Yang D, kita ditanya 1/x1 tambah 1/x2. Berarti langkahnya kalau ada pecahan kan pecahannya diselesaikan dulu. Caranya penyebutnya diapakan? Penyebutnya kan tinggal dikalikan. Disamakan. Ya. X1 kali X2. Berarti yang atas jadinya? Satunya berubah jadi apa? X1 dikali X2 berarti yang atas menjadi X2 ditambah X1. Pinter. Yang lain kalau bingung tanyakan. Ingat ya, ulangan minimal C Bang D ini minimal. Nanti permainan soalnya bisa macam-macam. Kalau ini sudah ketemu, kita tinggal lihat X1 tambah X2 tadi ini. Ya kan? Nih ketemunya. Tinggal tulis berarti 2/3 dibagi X1 kali X2 ini kan dibagi min 7/3. Berarti sama dengan tinggal 2/3 dikali dibalik 3/min 7. 3-nya boleh dicoret,
berarti ketemunya min 2/7. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Oke. Maaf, Ya. Pak, 7-nya tidak pakai min. Yang mana? Itu oh, sudah ya. Minnya Tadi- salah satu aja kan? Ini minnya punya bersama. Ini boleh nulisnya. Maaf, tadi saya dengarnya 2/7 doang. Oh, ada minnya nih, min ya, min 2/7. Oke. Baik, bisa dipahami? Sudah mengisi daftar hadir semua? Sudah, Pak. Ya, besok kalau ada suruh ngisi daftar hadir, Bapak minta ngisi daftar hadirnya seperti ini, pas lagi ngelihat monitor sambil dipoto. Jadi ada bukti fisiknya. Oke, tidak banyak dulu, sampai di sini aja supaya kalian Bapak minta untuk mempelajari lagi yang ini, khususnya yang poin ini ya, penjumlahan sama perkalian bentuk ini, jenis akar ini. Terus pelajari di buku paket yang sudah kalian punya, materi berikutnya yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Karena Selasa besok semoga kita sehat selalu, masuk materi ini Bapak ulang, ditambah menyusun persamaan kuadrat baru, sekaligus Selasa besok tes formatifnya gabungan, masih formatif ya. Kalau formatif itu tidak otomatis masuk nilai, tapi udah gabungan. Dari mulai formatif 1 dan 2 saya gabung. Jadi soalnya sekitar besok sekitar 7 sampai 10 dari Selasa. Baru Kamisnya kita ulangan. Itu rencana Bapak. Tapi kalau hari Selasa hasil formatifnya masih di bawah yang Bapak harapkan, yang nilainya yang 80 ke atas kurang dari 80 anak, 80%, hari Kamis Bapak buka sesi seperti ini. Tanya jawab dulu, berarti ulangannya mundur. Paham? Jadi Bapak buat simpel gitu, Bapak ngurangi tugas lewat classroom. Bapak tugasnya ya formatif itu saja. Bisa dipahami anak ya? Oke, Bapak tutup dulu. Bapak hari ini tidak perlu foto karena tadi udah otomatis masuk. Pak sengaja Bapak nggak lama-lama biar kalian juga bisa istirahat untuk menyiapkan yang lain. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan catatan sebelum mengucapkan syukur. Kalau ada hal yang kurang jelas, siapkan pertanyaan untuk pertemuan berikutnya atau tanya langsung japri ke Bapak. Kalau pertanyaannya penting dan bagi Bapak itu bisa untuk yang lain, insya Allah Bapak buatkan videonya, video lewat pembelajaran yang Bapak unggah di YouTube. Tapi kalau pertanyaannya bisa Bapak anggap tunda untuk dibahas di pertemuan berikutnya, ya Bapak bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bantuannya untuk penanggung jawab kelas selalu mengingatkan temannya untuk aktif ya. Hari ini yang ikut hanya 82, menurun. Kemarin bagus ya, sampai 100. Itu harapannya diaktifkan. Semoga yang tidak ikut hari ini karena memang memiliki kendala yang Bapak mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyiapkan materi berikutnya. Apabila belum sarapan, sarapan dulu. Masih ada waktu sebelum pelajaran berikutnya. Yang benar hanya milik Allah. Ya. Untuk materi ini apakah ada tambahan meeting gitu, Pak? Oh, Bapak tambahan meetingnya nanti patokannya hari Selasa besok, nak. Kalau Selasa besok programnya kan habis nutup materi terakhir ini, Bapak ada tes formatif. Kalau tes formatifnya ternyata hasilnya mengkhawatirkan, Bapak akan ada tambahan meeting. Kan tambahan meeting itu tentatif dan sifatnya tidak wajib, jangan membebani kalian. Pasti Bapak bisanya sore atau malam posisinya. Jadi kalau yang nggak bisa nggak usah merasa bersalah, santai aja kalau Pak Wawan mah. Yang penting tugasnya masuk. Prinsip Bapak hidup itu slow tapi tanggung jawab. Nikmatin masa muda tapi siapkan untuk sukses di masa tua. Jangan fokus banget sampai lupa menikmati masa muda, kalian rugi. Tapi nikmati masa muda yang benar. Benarnya apa? Tanya Pak Ustadznya kalau yang muslim. Non-muslim tanya guru agamanya. Benarnya anak muda itu seperti apa? Kalau matematika Bapak nggak punya kewajiban ngajarin detailnya. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, baik. Terima kasih perhatiannya. Yang benar milik Allah, yang salah pasti kilapnya Bapak semata. Dengan ucapkan syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat belajar. Tadi Bapak tekankan, silahkan pelajari materi yang berikutnya, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru dari buku kalian.
Syukur-syukur udah pertanyaannya kalian catat, kalian tanyakan ke Bapak sebelum Bapak tanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Nak. Terima kasih, Pak. Oke.